Pada saat membahas teori relativitas khusus, perlu diperhatikan bahwa waktu dan tempat itu saling terkait. Sehingga karena tempat, jarak, perpindahan itu adalah besaran relatif, maka waktu itu juga merupakan besaran relatif. Kemudian ada beberapa postulat terkait dengan teori relativitas khusus. Yang pertama adalah bahwa hukum-hukum fisika itu sama pada semua kerangka inersial. Nanti akan kita diskusikan apa itu kerangka inersial. Namun kita harus perhatikan bahwa yang sama itu adalah hukumnya. Sedangkan nilai besarannya itu bisa jadi berbeda. Kemudian postulat yang kedua adalah bahwa kecepatan cahaya C di ruang vakum itu sama pada semua kerangka inersial. Dan harus kita perhatikan bahwa semua spektrum gelombang elektromagnetik itu memiliki kecepatan C yang sama. Jadi bukan hanya gelombang dengan spektrum cahaya tampak, namun semuanya itu memiliki kecepatan C. Kemudian yang kedua adalah bahwa kecepatan C ini merupakan kecepatan yang paling tinggi, sehingga tidak ada yang lebih cepat daripada gelombang elektromagnetik di ruang vakum. Ini adalah foto Albert Einstein, orang yang paling berperan dalam perkembangan teori relativitas. Kita akan memulai pembahasan kita dengan meninjau dua buah kerangka koordinat, K dan K aksen, di mana kerangka K aksen ini bergerak dengan kecepatan tetap V relatif terhadap K. Maka kita akan definisikan bahwa kerangka inersia itu adalah kerangka yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap suatu kerangka acuan. Yang di sini kita pilih acuannya adalah K, kemudian K aksen itu bergerak dengan kecepatan tetap V. Jika yang ditinjau adalah kerangka yang non-inersia, misalnya K aksen ini bergerak dengan kecepatan yang berubah, sehingga terdapat percepatan, maka teori relativitas khusus ini tidak dapat lagi digunakan dan kita harus perluas menggunakan teori relativitas umum. Namun di sini kita hanya akan meninjau kerangka inersia. Maka transformasi Galileo yang itu berlaku pada saat kecepatan V ini jauh lebih rendah daripada kecepatan cahaya, itu akan mengatur bahwa X aksen, yaitu posisi suatu objek, misalnya lampu biru ini, menurut kerangka K aksen, itu akan sama dengan X, yaitu posisi lampu tersebut menurut kerangka K, dikurangi dengan kecepatan V dikalikan dengan T. Sehingga X aksen itu sama dengan X dikurangi dengan VT. Di mana T aksen, yaitu waktu yang terukur oleh kerangka K aksen, itu sama dengan T, atau waktu yang terukur oleh kerangka K. Sedangkan Y aksen dan Z aksen itu sama untuk keduanya karena arah gerak kerangka K aksen ini pada sumbu X. Akan tetapi jika kecepatan V ini sangat tinggi, misalnya mencapai 1/10 kecepatan cahaya, maka transformasi Galileo itu tidak bisa lagi digunakan dan harus diperluas menggunakan transformasi Lorentz yang ini berlaku secara umum. Di mana X aksen itu sekarang besarnya adalah gamma dikalikan dengan X dikurangi dengan VT. Kemudian T aksen itu sama dengan gamma dikalikan dengan T dikurangi dengan V per C kuadrat dikalikan dengan X. Sedangkan Y aksen dan Z aksen itu sama dengan Y dan Z. Sehingga di sini kita lihat bahwa waktu yang terukur oleh kerangka K dan K aksen itu tidak lagi sama. Sedangkan tadi menurut transformasi Galileo, itu waktu yang terukur oleh kedua kerangka itu sama. Nah, kita lihat bahwa X dan T ini saling terkait. Sehingga kita bisa dapatkan juga bahwa X itu adalah gamma dikalikan dengan X aksen ditambah dengan VT aksen, kemudian T atau waktu yang terukur oleh kerangka K itu sama dengan gamma dikalikan dengan T aksen ditambah dengan V per C kuadrat dikalikan dengan X aksen. Di sini gamma itu adalah 1/(1) minus V dibagi dengan C dikuadratkan. Yang ini adalah faktor Lorentz. Yang besarnya itu kalau misalnya V dibagi dengan C kita ganti dengan beta, gamma itu adalah 1/(1) minus beta kuadrat. Nah, pada saat V itu jauh lebih kecil daripada C, maka suku ini, V dibagi dengan C ini jauh-jauh lebih kecil daripada 1, maka ini hampir-hampir sama dengan 0. Sehingga gamma itu sama dengan 1. Sehingga transformasi Lorentz itu sama dengan transformasi Galileo. Sekarang jika terdapat dua buah peristiwa, misalnya ada lampu biru dan lampu merah, maka menurut pengamat pada kerangka K, jarak antara keduanya atau delta X itu adalah X2 dikurangi dengan X1.
Sedangkan selang waktu antara kedua peristiwa itu, misalnya delta T, itu adalah T2 dikurangi dengan T1. Sedangkan menurut pengamat yang ikut bergerak bersama dengan kerangka K aksen, jarak antara kedua peristiwa ini atau delta X aksen itu sama dengan X2 aksen dikurangi dengan X1 aksen. Sedangkan selang waktu antara keduanya, yaitu delta T aksen, itu adalah T2 aksen dikurangi dengan T1 aksen. Maka kita bisa hubungkan besaran-besaran yang terukur menurut pengamat pada kerangka K aksen dan K ini menggunakan transformasi Lorentz. Dan kita dapatkan hubungan antara delta X aksen dan delta T aksen dengan delta X dan delta T seperti ini. Ini sebagai tambahan, karena V itu ada di antara 0 dan kecepatan cahaya C, maka beta atau V dibagi dengan C itu nilainya selalu antara 0 dan 1. Di sini jika beta itu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa faktor Lorentz itu adalah 1. Sedangkan jika beta itu sama dengan 1, kita akan dapatkan nilai gamma atau faktor Lorentz yang sangat besar, mencapai tak hingga.